saya Lili. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan gudang, sortir barang, penanganan barang cacat, dan barang RTV. Yang pertama, proses yang harus diperhatikan dalam pengaturan gudang adalah terdapat 9 prinsip dasar dalam pengelolaan gudang. Antara lain, 1. Barang di gudang diatur berdasarkan kategori. Contohnya, A. Non-trade storage untuk menyimpan bukan barang jualan atau non-trade item. B. Trade storage untuk menyimpan barang jualan atau trade item. Yang kedua, lokasi setiap kategori harus ditandai di setiap rak. Yang ketiga, satu barang sama dengan satu lokasi dan tidak boleh menghalangi proses pengambilan dan penataan barang gudang. Yang keempat, barang di gudang masih dalam kemasan karton asli atau original pack atau kemasan tertutup. Yang kelima, barang fast moving dan berat diletakkan di rak bagian bawah. Yang keenam, menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Yang ketujuh, gudang selalu dalam keadaan higienis, rapi, terang, ada sirkulasi udara dan suhunya sesuai. Yang kedelapan, troli belanja atau peralatan kerja lain seperti hand pallet, receiving trolley dan lain-lain tidak boleh ditinggal atau disimpan dalam gudang. Yang kesembilan, barang bermasalah di gudang seperti rusak, stop item, kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa harus ditata dan rutin diproses. Berikutnya kita masuk ke proses sortir barang. Nah, di sini yang krusialnya ya, teman-teman. Sortir barang adalah kegiatan mencari dan memilah atau memisahkan barang dagangan yang cacat, rusak, kadaluarsa dari sekumpulan barang yang dipajang di area penjualan maupun yang disimpan di gudang. Kondisi barang cacat atau rusak misalnya seperti kemasannya sobek, pecah, penyok, produk patah, tidak menyala, tidak berfungsi, bentuk tidak normal, isi produk kurang, aksesoris tidak lengkap, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke tahapan sortir barang. Pertama, barang cacat atau rusak atau kadaluarsa dipisahkan dari barang normal sesuai kondisinya. Yang kedua, barang cacat atau rusak atau kadaluarsa dikelompokkan per supplier masing-masing. Yang ketiga, untuk barang dari supplier yang bisa diretur, maka akan dilanjutkan dengan proses RTP atau Return to Vendor. Yang keempat, untuk barang dari supplier yang tidak bisa diretur, maka akan dilanjutkan dengan proses pemusnahan barang sesuai prosedur yang berlaku dan perlu approve pejabat yang berwenang. Yang kelima, proses administrasi RTV dan pemusnahan barang harus dilakukan rutin dan tepat waktu sesuai SOP. Nah, di sini ada contoh form sortir penerimaan barang. Di sini kita ada tulis PT-nya apa ya, tanggal, kode supplier, nama supplier, alamat supplier, kontak person, telepon. Di sini ada kode barang, ada nama barang, ada kuantiti barang. Nah, kualitasnya baik ataukah buruk, dan di sini ada keterangan. Nah, setelah proses sortir ini, karena memang proses sortir adalah proses yang krusial, karena nantinya barang itu apakah akan diretur atau dimusnahkan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.